Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Masih di hadisnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Ya, ungkapan demikian maknanya adalah inti dari nilai-nilai agama ini adalah nasihat. Sebagaimana dikatakan al-hajju arafah. Haji adalah arafah, yakni inti core dari semua perjalanan dan manasik haji. Maksudnya dari syair haji ini adalah di arafah, gitu maksudnya. Ya. Dan nasihat telah kita jelaskan di pertemuan kemarin maknanya apa? Oke, segala hal yang sifatnya tulus datang dari seseorang demi kebaikan individu yang dinasehati. Oke, tulus dari kebaikan seseorang tulus datang dari seseorang demi kebaikan individu yang dinasehati. Ini berbicara di dalam memenuhi apa-apa yang menjadi haknya, gitu. Melaksanakan apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk memenuhi hak-hak orang yang kita nasihati, gitu, atau individu yang kita nasihati. Ya, kemarin telah kita jelaskan. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, liman? Bagi siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Maka Rasul pun menjawab, lillah. Nasihat tersebut lillahi azza wa jal, bagi Allah azza wa jal. Wali kitabih, bagi kitabnya, bagi rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan para umumnya kaum muslimin. Ya. Maka maknanya nasihat di sini adalah berbicara memenuhi hak-hak yang menjadi milik Allah, milik kitabnya, milik rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berulang-ulang kita katakan, awas, jangan fahami nasihat yang dimaksud di dalam syariat ini sebagaimana nasihat yang kita fahami hanya sebatas yang berjalan di urf kita, ya, di bahasa Indonesia. Ya. Peruntukannya beda dan kemudian cakupannya juga beda. Ya. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Sampai kepada perkataan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام وسمي ذلك كله دينا. Ini semua menunjukkan bahwasanya berarti penerapan nilai nasihat ini mencakup semua sifat-sifat Islam atau spek-spek Islam dan iman dan ihsan sebagaimana disebutkan di hadis Jibril alaihi salam. Ingat hadis Jibril? Hadis yang kedua di dalam kitab ini, di mana Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul berada bersama para sahabatnya. Jibril datang dalam bentuk rajul, dalam bentuk seorang lelaki, manusia lelaki dan lain-lain, dan kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ya, dia bertanya di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, mal Islam, apa itu Islam, mal iman, apa itu iman, wa mal ihsan, dan apa itu ihsan, dan mata sa'ah, kapan kiamat, wa ma asyratuha, dan apa tanda-tandanya, dan lain-lain. Ternyata itu adalah Jibril alaihi salam. Ya, dikenal dengan nama hadis Jibril. Nah, semua penerapan nilai nasihat hakikatnya mencakup nilai Islam, iman, dan ihsan. Ya. Ketika kita bersyahadat Islam adalah bersyahadat alla ilaha illallah bahwasanya Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji apabila kau mampu. Ini semua berbicara memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menerapkan nilai tersebut, hakikatnya dia sedang bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beriman. Ketika seseorang tulus benar-benar beriman kepada billah wa malaikatih, kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, ya kan? Kemudian kepada utusan-utusannya,
dan semua rukun iman demikian. Ketika seseorang mengimani hal tersebut, dia sedang bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan hal tersebut di mana haknya untuk diimani. Dan dia bernasihat kepada kitabullah di mana kabar tersebut juga datang dari kitabullah. Tuh. Jadi hakikatnya nilai Islam, iman, ihsan, penerapannya semua ini termasuk bentuk bernasihat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya nasihat hakikatnya mencakup semua khisal, semua sifat-sifat Islam atau nilai-nilai Islam, ihsan, iman dan ihsan yang disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salam. Dan semua penerapan agama itu, baik di Islam, di iman, di ihsan, itulah yang dibilang agama. Tuh. Jadi agama ini hakikatnya adalah nasihat. Itu maksudnya. Makanya dikatakan ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Iya kan? Orang syahadat bentuk beragama. Orang zakat, sholat, zakat, puasa, haji, dan bentuk beragama. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada utusan-utusannya, bentuk beragama. Ya, dan demikian ihsan. Ya, ketika seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihatnya, dan apabila seolah-olah ia melihat Allah, dan apabila ia tak melihatnya namun Allah senantiasa melihatnya, itu bentuk beragama. Ya kan? Jadi agama ini hakikatnya semua adalah bentuk nasihat. Itu maksud dari hadis ini. Fa inna an-nusha lillah yaqtadil qiyama bi ada'i wajibatihi ala akmali wujuhiha wa huwa maqamul ihsan. Nah, dan kemudian bernasihat kepada Allah ini membawakan sebuah nilai atau konsekuensi di mana seorang hamba menunaikan kewajiban-kewajibannya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, demikianlah ketika hamba tersebut berada di maqam al-ihsan. Ingat, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarah fa innahu yarak. Yani ketika seorang hamba dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Yani semua drama ini terjadi, pelanggaran dan lain-lain, karena kita diuji untuk mengimani sesuatu yang nggak kelihatan. Kita diperintahkan beriman kepada Allah, Allahnya nggak kelihatan. Kita ditakut-takutin nama neraka, nerakanya nggak kelihatan. Kita dijanjiin sorga, sorganya nggak kelihatan. Iya kan? Nah, bayangkan ketika seseorang dapat melihat Allah dengan segala keagungannya dan kedahsyatannya, tuh kira-kira ada nggak yang berani kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Ya kan? Nah, seseorang yang berihsan, dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Dan apabila dia tak melihatnya, namun dia sadar, dia memiliki keimanan dan keyakinan dan kesadaran senantiasa bahwa aku tak melihatnya, namun ia, zat yang segala maha itu, senantiasa melihatku. Nah, akhirnya dia termotivasi untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai yang Allah perintahkan di dalam kehidupannya. Baik ketika di khalayak umum ataupun ketika dia bersendirian. Dan ketika dia melakukan nilai-nilai yang Allah perintahkan dan melaksanakannya, sebisa mungkin dia laksanakan dan dia tunaikan hal tersebut dengan bentuk yang paling optimal. Tuh, itulah ihsan. Ya. Fala yakmulun nushu lillahi biduni dzalik. Noh, bernasihat kepada Allah tidaklah sempurna kecuali dengan hal tersebut. Wala yata'atta dzalika biduni kamalil mahabbatil wajibatil wal mustahabbah. Dan hal tersebut tidak dapat terrealisasikan tanpa kesempurnaan rasa cinta kadar cinta yang wajib dan yang sunnah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه. Dan hal tersebut juga akhirnya berefek, kesadaran sedemikian rupa berefek akhirnya seorang hamba benar-benar effort luar biasa di dalam melakukan taqarrub, yakni upaya pendekatan diri kepada Allah. Binawafil ta'at, setelah yang wajib-wajib dengan melaksanakan yang sifatnya nawafil, yang sifatnya sunnah ala hadzal wajh, dengan bentuk demikian. Wa tarkil muharramat, dan akhirnya dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan, wal makruhat, bahkan hal-hal yang makruh, ala hadzal wajh aidan, dengan bentuk demikian pula, ya.
Wa fi marasil al-Hasan rahimahullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam marasilnya Hasan, marasil jamak mursal. Marasil jamak dari mursal. Mursal ini di antara sifat-sifat sanad hadis yang akhirnya menjadi masalah. Karena ada satu rantai periwayat yang tidak dimention di situ. Berarti ada missing link. Di antara syarat diterimanya sebuah hadis, linknya harus complete. Nggak boleh ada missing link. Oke? Ada sebuah sifat hadis, ada permasalahan-permasalahan pada sanad hadis ketika ada missing link di beberapa posisi. Ketika missing link tersebut di posisi sahabat, maknanya si tabi'in rahimahullah langsung menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu, berarti dia nggak mention sahabatnya kan? Dari siapa nih sahabat dia dengar? Karena nggak mungkin kau mendengarnya langsung dari Nabi, kau tabi'in, ya kan? Nah, hadis demikian, bersifat demikian dibilang mursal. Mursal. Mursal artinya forward, ngoper. Ketika kita melempar dan melewati satu orang, kita lempar ke yang next, itu mursal. Maka definisi mursal ini di dalam mustalah hadis dan lain-lain disampaikan oleh para ulama, ayyakula tabi'iyyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang tabi'in berkata, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ini tabi'in dengar Rasul kagak? Berarti ada missing link enggak? Siapa ya? Sahabat. Nah, Zen? Itu mursal. Kalau putus linknya di bawah dekat periwayat, dibilangnya mu'allaq, ngegantung. Nah, ini ujung nih, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini periwayat di bawah nih, di apa namanya orang ulama yang membukukan hadis-hadis di bawah. Nih mu'allaq, ngegantung. Oke? Si periwayat langsung menyebutkan nama tabi'in, nama atau dia langsung menyebutkan dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Berarti ada beberapa level, ada beberapa mata rantai yang putus. Itu dibilang mu'allaq. Ngegantung. Mursal, bentuk pluralnya, bentuk jamaknya, marasil. Zain? Mu'allaq, bentuk pluralnya, mu'allaqat. Demikian di dalam ilmu metodologi hadis, mustalah hadis. Ya, ntar ada mu'dal dan lain-lain. Oke? Kembali ke pembahasan kita. Dan di dalam marasilnya Al-Hasan, yakni di dalam riwayat-riwayat mursal yang diriwayatkan dari Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah. Hasan Basri ini tabi'in. Dia nggak dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dikarenakan kondisi politik atau apa yang terjadi di era itu, sehingga dia beberapa tabi'in seringkali tidak mention sahabat yang dia mendengar hal itu darinya. Kadang begitu, Jal. Ada banyak alasan di mana para tabi'in loh, kenapa mereka memursalkan hadis, oke? Misalnya mereka menyebutkan hadis tersebut bukan tujuannya lagi meriwayatkan, cuman mau menyebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu. Tuh, iya kan? Dia bukan lagi mau ceritain rantai riwayatnya, iya kan? Atau mungkin ada kondisi-kondisi yang kalau disebutkan nama sahabatnya di situ dan lain-lain, ini berkaitan dengan gejolak politik yang terjadi pada saat itu. Nah, ini rada ribet nih. Akhirnya dengan ijtihad mereka seringkali menyampaikan hadis-hadis tersebut, tapi tidak mention nama sahabat yang mereka dengar darinya. Okay? Di antara yang banyak melakukan demikian, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia langsung menyebutkan hadisnya dari Rasulullah SAW. Hasan Basri, tabi'in yang agung luar biasa. Dia memiliki ilmu yang sangat dalam dan hikmah yang sangat tinggi. Bahkan dikatakan oleh para ulama rahimahullah tentang Hasan Basri, Muhammad bin Sirin ini, kalamuh yushbih kalam al-anbiya. Quotes-quotes yang datang dari mereka ini mirip seperti ucapan-ucapan dan perkataan para nabi. Levelnya di situ aja. Hasan Basri, Sirin rahimahullah ini kayak begitu Muhammad bin Sirin rahimahullah. Zain? Kita balik lagi jangan. Marasil Al-Hasan rahimahullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara riwayat-riwayat mursal dari Al-Hasan rahimahullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ara'aitum law kana li ahadikum 'abdan, fa kana ahaduhuma yuti'uhu idza amarahu wa yuaddi ilayhi idza tamanahu wa yansah lahu idza ghaba anhu, wa kana al-akhar ya'sih.
idza amara wa yakhunu idza tamana wa yughshuhu idza ghaba anhu kana sawa. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran bagaimana idealnya seorang hamba tulus banget sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul memberikan analoginya. Coba kalian bayangkan apabila kalian memiliki dua budak. Oke? Apabila kalian memiliki dua budak. Budak yang pertama itu mentaatinya dengan baik. Dan kemudian dia menunaikan amanahnya apabila dititipkan amanah. Ya. Dan kemudian juga dia bernasihat baginya apabila kau tak ada. yakni apabila tuannya tidak ada, yakni tulus menjaga moralnya ada. Oke? Okay? Wa kana al-akhar, dan hamba yang satunya lagi ya'si, ini seringkali membangkang, tidak mentaatinya. Kalau diperintahkan, wa yakhunu idza tamana, dan kalau diberikan amanah dia korup, dia khianat, yakni dia korup. Oke? Okay? Wa yaghushuh idza ghaba anhu, dan ketika enggak ada tuannya, yaghushuh, dia menipunya. Dia menipu tuannya. Tuh. Apakah dua orang hamba ini bagi tuannya bernilai sama? Gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu lah, para sahabat berkata, tentu tidak ya Rasulullah. Qala, Rasul pun bersabda, fakadha antum indallahi azza wa jalla, maka demikianlah kalian di hadapan Allah azza wa jalla. Demikian Rasul memberikan gambaran analoginya seseorang yang tulus kepada Allah atau bernasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kharraja Imam Ahmad makna. Demikian juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sama dengan makna yang sama dari hadis Abil Ahwas dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Fudail bin Iyad rahimahullah mengucapkan ungkapan yang sama. Fudail bin Iyad berkata, al-hubbu afdal minal khawf. Cinta itu lebih utama daripada rasa takut. Oke? Okay? Cinta lebih utama daripada rasa takut. Ala tara idza kan laka 'abdan. Coba kau bayangkan apabila kau memiliki dua orang budak. Ahaduhuma yuhibbuk. Salah seorang dari budak itu memang fix mencintaimu. Wal akhar yakhafuk. Adapun yang satunya lagi, ia hanya takut padamu. Falladhi yuhibbuk minhuma yansahuk syahidan kunta ghaiban li hubbihi iyak. Nah, budak yang memang mencintaimu, maka dia akan bernasihat padamu. Baik kau hadir ataupun kau sedang tiada. Emang berangkat terdorong dia dari rasa cintanya tulus bagimu. Walladhi yakhafuk, adapun budak yang emang dasarnya hanya takut padamu, asa ayyan sahak idza syahidta lima yakhafuk. Ketika kau ada, bisa jadi seolah-olah dia bernasihat bagimu. Emang berangkat dari rasa takutnya padamu. Wa yaghusyuk idza ghibta wa la yansahuk. Tapi ketika kau tiada, maka dia akan menipumu. Ya? Ketika kau tiada, dia tak akan bernasihat padamu. Ya. Maksudnya gambaran yang diberikan adalah ketika seorang hamba memiliki kesadaran yang luar biasa memang untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan agamanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ya. Ia senantiasa memiliki kesadaran untuk melakukan dan menerapkan nilai-nilai yang dia tahu ini adalah di antara nilai-nilai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik oleh hatinya, yakni berfikirnya, lidahnya, zikirnya, oke? Okay? Atau dengan amal-amal fisiknya. Ya. Nah, seorang hamba yang memiliki kesadaran sedemikian rupa, nah itu hamba yang bernasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdul Aziz ibn Rafi' rahimahullah berkata, qala al-hawariyun li Isa alaihi salatu wasallam. Nah, para kaum Hawariyun, Abdul Aziz ibn Rafi' rahimahullah berkata, para kaum Hawariyun berkata kepada Isa alaihi salam. Hawariyun adalah orang-orang yang beriman kepada Isa alaihi salam. Dibilang ashab Isa, para sahabat-sahabatnya Isa alaihi salam, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hawariyun ini dikatakan hanya berjumlah 12 orang dari usia dakwahnya Isa alaihissalam. Hanya 12 orang. Itu pun satu berkhianat. Dikatakan demikian. Yang berkhianat namanya Yudas Iskariot. Para kaum Hawariyun berkata kepada Isa alaihissalatu wassalam, mal khalis minal amal. Ya, wahai Isa, apa itu amalan yang khalis, yang tulus? Bagaimana sebuah amalan dibilang amalan yang tulus? Isa berkata, ma la tuhib ayyahmadakan nasu alaih. Yani amalan-amalan yang kau lakukan dan memang kau tak menghendaki orang untuk memujimu di situ. Ya, amalan yang memang kau lakukan sama sekali tiada terbersit di hatimu, motivasinya adalah untuk mendapatkan pujian manusia darinya. Hah? Ya kan? Faman nushu lillah. Lalu bagaimana bernasihat kepada Allah? Para Hawariyun bertanya lagi. Kalau bernasihat kepada Allah itu gimana? Isa berkata, antabda bihaqqillah qabla haqqin nas. Ketika kau memprioritaskan hak Allah sebelum hak para manusia. Ketika kau memulai dengan hak-hak Allah sebelum hak para manusia. Wa in urida laka amran ahaduhuma lillah ta'ala wal akhar lid-dunya bada'ta bihaqqillahi ta'ala. Misal ketika dihadapkan padamu dua perkara. Oke? Yang satu ini adalah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satunya adalah memenuhi hak-hak para manusia. Maka kau memulainya dengan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Isa alaihi salam. Ya. Waqal Al-Khattabi rahimahullah. Al-Khattabi rahimahullah berkata, an-nasihah kalimah yu'abbar biha an jumlah hiya iradatul khair lil mansuhi lahu. Nah, ini kesimpulan yang kita sampaikan ini. Khattabi mencoba mendefinisikan nasihat. Beliau rahimahullah berkata, nasihat adalah sebuah ungkapan yang mengungkapkan semua bentuk menghendaki kebaikan bagi individu yang dinasehati. Nah, tuh, sama nggak seperti penjelasan kita? Ia berkata, wa aslun nushi fil lughah al-khulus. Secara bahasa, kalimat nasihat ini dari nusah. Nasaha yansahu, nushan. Di dalam bahasa, artinya al-khulus. yakni khulus yani kemurnian. Ya. Yuqal nasahtul asal idza khallastuhu min asy-syama'. Dikatakan khallastu al-asal. Aku mengikhlaskan madu. Ya. Atau nasahtu al-asal. Aku menasehati madu. Aku menasehati madu, artinya aku menyaring madu dan membersihkannya dari royal jelly-nya sehingga jadi madu doang murni. Nah, itu aku menasehati madu. Artinya menyaring dan memurnikan. Ya. Fama'na nasihan lillah, maka makna nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, sihhatul i'tiqad fi wahdaniyatih. Tuh. Adalah ketika seorang hamba dia berakidah dengan akidah yang sahih tentang tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasin niyyah fi ibadatih, dan di dalam beribadahnya juga dia mengikhlaskan seluruh niatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan nasihah li kitabih, demikian makna bernasihat kepada Allah. Dan bernasihat kepada kitabnya adalah al-imanu bihi wal amalu bima fihi. Mengimani kitabnya, mengimani Al-Quran, yakni mengimani kabar-kabar yang dibawakan Al-Quran. Dan merealisasikan nilai-nilai yang dibawakan di dalam Al-Quran. Itu bernasihat kepada kitab Allah. Wan nasihah li rasulihi, adapun bernasihat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, at-tasdiqu bi nubuwwatih, meyakini kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kabar-kabar yang dibawakannya. Wa badli ta'ah lahu, dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fima amara bihi wa naha anhu,
pada apa-apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang olehnya. Wan nasihah li'ammatil muslimin, adapun bernasihat bagi umumnya kaum muslimin, irsyaduhum ila masalihihim, yaitu ketika kita mengarahkan para kaum muslimin kepada sesuatu, kepada segala hal yang sifatnya menjadi maslahat bagi mereka. Tuh, intaha. Ya, demikian gambaran Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dari makna nasihat, ya. Kemudian, waqad haka al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah fi kitabih Ta'dhim Qadr Salah. Al-Imam Abu Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Abu Abdullah Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah menceritakan di dalam kitabnya yang berjudul Ta'dhim Qadr Salah, beliau mengisahkan an ba'di ahli ilm, dari sebagian ahli ilmu, annahu fassara hadzal hadits bima la mazid ala husni, di mana sebagian ahli ilmu mentafsirkan hadis ini, yakni hadis Tamim Ad-Dari ini tentang nasihat ini, dengan tafsiran yang sempurna luar biasa sampai nggak bisa lagi ditambahkan lebih dari ini, gitu. Ungkapan aja ini, ya. Wa nahnu nahki hahuna bilafdhih insyaallah ta'ala. Dan di kesempatan ini kita akan coba kisahkan apa yang disampaikannya, oke? Dengan redaksinya, insyaallah. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Oke? Maknanya Muhammad bin Nasr rahimahullah dia menyimpulkan dari para ahli ilmu tafsiran makna nasihat demikian. Oke? Dan kemudian dia rangkum dan dia sampaikan di dalam kitabnya Ta'dhim Qadr Salah. Nah, definisi yang mendetail tentang makna hadis ini, oke, luar biasa, perfect, sempurna, sampai bingung mau nambahinnya sebelah mana, katanya gitu. Oh, tapi ini ungkapan mubalaghah, hiperbolis saja dari para ulama, biasa demikian, ya. Nah, kita coba sampaikan nih apa yang dikatakan Muhammad bin Nasr al-Marwazi, al-Imam al-Marwazi rahimahullah, tentang apa tafsiran nasihat ini di dalam kitabnya. Qal Muhammad bin Nasr rahimahullah. Muhammad bin Nasr rahimahullah berkata, qal ba'du ahli ilm, sebagian ahli ilmu berkata, jima' tafsir an-nasihah hiya inayatul qalbi lil mansuhi lahu kainan man kan. Tuh. Kira-kira kesimpulan makna nasihat adalah ketika dikerahkannya seluruh perhatian hati kepada seseorang yang kita nasihati. Dikerahkannya seluruh attention hati kita kepada sesuatu atau seseorang yang kita bernasihat kepadanya. Itu nasihat itu terhimpun dalam hal itu. Wahia ala wajhain, dan itu bisa dalam dua bentuk. Ahaduhuma farad wal akhar nafilah. Bisa jadi bentuknya memang fardu, yakni wajib. Atau bentuknya memang nafilah, sifatnya bukan sampai level wajib, nawafil, nafilah. Hal-hal yang sifatnya penyempurna, ya. Fan-nasihah al-muftaradah lillah, maka nasihat yang sifatnya diwajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni nasihat bagi Allah yang sifatnya fardu, hiya syiddatul inayah minan nasih bittiba' mahabbatillah fi ada' maftarada wa mujanabat maharram. Yaitu ketika seorang hamba sebisa mungkin memfokuskan perhatiannya, untuk mengikuti apapun nilai-nilai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan di dalam menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Tuh. Wa amman nasihah allati hiya nafilah, adapun kadar nasihat yang sifatnya nafilah, yang tidak wajib, fahiya itharu mahabbatihi ala mahabbat nafsih, yaitu ketika seorang hamba lebih mengedepankan cintanya kepada Allah daripada kecintaannya kepada dirinya sendiri. Wa dzalika ay yu'rad lahu amran, yaitu ketika hamba tersebut dihadapkan ke dalam dua perkara.
Ahaduhuma li nafsih wal akhar li rabbih. Dua perkara tersebut maslahatnya yang satu hanya bagi dirinya dan yang satu lagi bagi Rabbnya, yakni bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayabda bima kana li rabbih. Maka agar dia memulainya dengan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yuakhir ma kana li nafsih, dan dia menunda apa yang bagi kebaikan dirinya. Fahadhihi jumlah tafsir an-nasihan lillah al-fard minhu. Kira-kira demikianlah gambaran tafsiran nasihat bernasihat kepada Allah yang bentuknya wajib. Wa kadzalika tafsir an-nafilah. Demikian juga gambaran global secara umum tafsiran bernasihat kepada Allah yang sifatnya nafilah. Wa sanadhkur ba'dahu liyafham bitafsir man la yafham bil jumlah. Kita akan coba berikan gambaran penerapannya agar lebih difahami dengan tafsir orang-orang yang tidak memahami apa yang kami sampaikan dengan ungkapan kalimat tadi. Nah, kita coba berikan contohnya. Maksudnya agar lebih mudah difahami. Maksudnya begitu. Ya, ini seringkali definisi kalau disampaikan ini nggak bisa difahami, belum bisa difahami oleh sebagian orang sampai disampaikan contoh kasus. Ya. Fal fard minha, misal yang wajib bernasihat kepada Allah yang sifatnya wajib. Mujanabatu nahyi, menjauhi larangan-larangan Allah. Tuh, wajib sifatnya. Wa iqamatu fardhi, melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Bijami' jawarihih, dengan seluruh fisiknya. Makana mutiqan lahu, selama ia masih mampu melakukannya. Fa in ajiza anil iqamah bi fardhi, dan apabila seorang hamba, katakanlah dia lemah untuk menjalankan apa yang Allah wajibkan ke atasnya, li'afa hallat bihi, karena sebuah uzur yang ada pada dirinya, kekurangan yang ada pada dirinya, min marad, misalnya sakit, au habes, atau tertahan, okay? Au ghair dzalik, atau alasan-alasan uzur syar'i yang lain, azima ala ada maftarad alaihi mata zalat anhul illah al-mani'ah lahu. Maka seorang yang bernasihat kepada Allah, minimal dia akan bertekad untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut apabila semua uzur syar'inya tersebut hilang darinya. No. Ya. Jadi bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Katakanlah seorang hamba ada beberapa hal yang belum bisa dia laksanakan, berangkat dari uzur syar'i yang ada padanya, atau beberapa larangan yang belum bisa dia tinggalkan, berangkat dari kekurangannya. Oke? Entah karena sakitnya, entah karena dia tertahan, ya ini kondisi yang akhirnya dia nggak bisa melakukan hal tersebut, dan lain-lain. Apakah kemudian berarti seorang hamba di kondisi demikian nggak bisa bernasihat kepada Allah? Bisa. Dia nggak bisa bernasihat dengan fisiknya, dia bernasihat dengan hatinya. Tuh, at least dia bertekad, kalau hilang dariku semua uzur ini, aku akan. Gitu. Ya, awas. Niat yang sifatnya azimah demikian. Ini kalaupun seseorang hanya berniat, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Oke? Dia dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Demikian rahmat dan keutamaan Allah kepada para manusia. Inna bil madinati rijal masirna masiran wala qata'na wadiyan illa wa hum ma'ana fil ajr. Sesungguhnya di Madinah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang. Rasul sama para sahabat lagi tour of duty, jihad. Oke? On the way ini Rasul bilang, di Madinah ada beberapa orang. Tidaklah kita memotong sebuah perjalanan, tidaklah kita menempuh sebuah perjalanan, atau tidaklah kita melewati sebuah lembah, gunung, kecuali mereka bareng sama kita. Mereka dapat pahala yang sama kita. Padahal mereka masih di Madinah, gak ikut jalan sama kita jihad. Tuh. Habasahumul uzur. Karena mereka tertahan oleh uzur yang ada pada mereka. No. Lihat, hanya dengan tekad saja dia dapat pahala yang sama. Hadisnya Rasulullah SAW. Seorang hamba melihat orang yang kaya luar biasa dan lain-lain, dan kemudian berinfak di jalan Allah. Dan dia berangan-angan, kalau aku kaya, aku akan berinfak di jalan Allah ini itu. Tuh lihat, dia dengan angan-angannya dapat pahala yang sama, kayak nih orang yang emang beneran infak. Allahu Akbar. Karena sifatnya sampai azimah, sampai tekad, ambisi. Awas.
Niat amal buruk, ini berangkat dari rahmat Allah. Niat amal buruk, ide amal buruk kalau cuma terlintas di hati, nggak dihitung dosa. Tapi kalau udah jadi ambisi, beda cerita aja. Ini level yang berbeda. Kalaupun belum dilakukan, sama-sama belum dilakukan. Kan Allah bilang, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang man hamma bihasanah, barang siapa yang yani punya ambisi melakukan amal soleh, dia dapat 1 pahala. Apabila dia lakukan amal solehnya, dia dapat 7, 70, 700, kan berkali-kali lipat. Iya gak? Tapi man ham bisayyah, barang siapa yang dia pengen melakukan sayyi'ah, oke? Dia nggak dapat dosa tuh. Tapi dia lakukan sayyi'ah tersebut, yakni maksiat tersebut, baru dapat 1, nggak dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ide-ide buruk yang akhirnya dihitung juga jadi maksiat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba melihat orang yang memiliki kekayaan luar biasa, kemudian dia berfoya-foya di jalan Allah ini itu. Wah, kemudian dia pengen kayak begitu berfoya-foya di jalan Allah dan lain. Wah, dia mendapatkan dosa yang sama seperti itu yang foya-foya. Minimal ambisimu ambisi yang positif. Padahal cuma berangan-angan doang. Dia dapat dosa yang sama. Udah miskin, dapat dosa yang sama yang foya-foya. Karena apa? Karena ke arah hatinya, ambisinya ke arah itu. Ya. Nah, kembali ke pembahasan kita. Seorang yang bernasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang sebisa mungkin, semampu mungkin melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Say in case, katakan, dalam sebuah kondisi dia nggak bisa melakukan perintah Allah, nggak bisa meninggalkan apa yang Allah larang, berangkat dari uzur yang ada padanya. Tapi dia masih terhitung bernasihat kepada Allah. Karena apa? Karena dia masih punya ambisi. Nanti kalau hilang uzur ini dariku, aku akan melakukan tuh. Dia dengan kekurangan yang ada padanya masih terhitung orang yang tulus bernasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya. Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kasus demikian di dalam firman-Nya. Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda. Ini dalam At-Taubah 91 ayat lengkapnya. Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj. Tidak mengapa bagi orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sakit atau orang-orang yang tidak punya dana, untuk bergerak keluar ikut berjihad. Jadi ada beberapa orang nggak ikut pergi berjihad, berangkat dari kelemahannya, berangkat dari sakitnya, atau mau berangkat cuman nggak punya duit nih karena jihad perlu modal, iya kan? Tidak mengapa atas mereka. Idza nasahu lillah wa rasuli, apabila mereka, selama mereka masih bernasihat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuh, masih bernasihat. Ya, tidak terhitung dosa. Kaum munafikin sama-sama nggak pergi keluar jihad juga. Tapi ada orang-orang beriman yang terhitung bernasihat kepada Allah masih dalam zahir yang sama dengan kaum munafikin. Enggak keluar juga, tapi mereka terhitung bernasihat bagi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari apa? Karena emang uzur syar'i yang ada padanya, dan berangkat dari ambisinya. Apabila ini hilang uzur syar'i dariku, niscaya aku akan berangkat, gitu ya. Nanti tahu pamannya Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, Waraqah bin Naufal. Itu dia meninggal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mulai menyeru manusia. Akhirnya dia meninggal belum sempat bersyahadat. Tapi terhitungnya dia muslim. Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Kenapa? Azimah, karena tekadnya. Ketika Rasul bingung apa yang terjadi padanya, dibawakan kepadanya. Waraqah berkata kepadanya, hadza namus alladzi anzalallahu ala Musa. Itu namus yang Allah turunkan kepada Musa juga alaihi salam. Yani Rasul keder nih apa yang menghampirinya di gua Hiro tersebut. Makhluk apa itu? Dan kemudian memeluknya sampai nggak bisa napas, sampai nyuruh ikra. Itu Rasul kan masih keder tuh. Sallallahu alaihi wasallam masih bingung, masih wondering, masih tanya dibawa sama Khadijah radhiyallahu anha ke pamannya ini Waraqah bin Naufal yang banyak baca kitab terdahulu. Ketika dikisahkan dan dia udah tua, buta.
Dia bilang, itu namus, itu yang turun padamu namus. Namus yakni Jibril alaihissalam. Yang juga turun pada Musa alaihissalam. Kelak kau akan memiliki urusan yang besar. Kelak kau akan diusir oleh kaummu. Dan apabila suatu saat itu terjadi nanti, dan aku masih hidup, yakni ketika masa itu datang, kau diuji, dibenci, diusir oleh kaummu, dan aku masih hidup, la ansurannaka nasran muazzara. Sungguh aku akan menolongmu dengan pertolongan yang all out. Ini kata Warakah. Walam yalbath an tawaffa. Tapi enggak lama setelah kejadian itu Warakah meninggal. Tapi ulama bilang Warakah radhiyallahu anhu. Padahal belum bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan azimah. Dapat gak? Tapi kita cukupkan sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.